teman ya. Siapa tahu nanti seperti EVOS yang akan bantai-bantai di season depan gak sih? Meskipun tidak terjadi. Dinaikin Frankie gue padahal cuma bercanda. Buset, pakai Frankie kah Bang Ryan kah? Karena aku menyelamatkan negara. Tarik menarik kah nanti akan terjadi kah guys? Di band sendiri kah? Hero power kah? Ente kah Rasakan guys? suara merdu dari penderitaan. Ekotku ini sudah lama menanti lawan yang sepadan. YSS kah? YSS sih ya. YSS keluar bro. Mountain Shocker bisa sangat dimanfaatin juga buat meminimalisir ya, buat ke arah gankingan. Meskipun kayaknya early game juga cukup berbahaya. Kalau kita lihat dari teman-teman tim Alter, mereka punya Hero Link ya, punya mobilitas. Kalau misalnya pemain-pemain yang sekarat harus berhati-hati karena mungkin bakal jadi incaran langsung dari seorang Fajri guys, untuk bisa dapetin ke arah pemain ya. Ya, main pakai hero power ini bukannya salah satu hero powernya Bang Ryan guys. Pakai Frankie Ribo. Dengan adanya hero Soyu Kejahatan yang mengacaukan. Soyu XP oke kah guys? Ini aku nggak tahu nih ya. Soyu XP kah? Soyu XP emang oke guys. Di MPL, di MPL Indo, MPL Zimbabwe, MPL Vietnam, MPL Spanyol gimana guys? Apakah sering dipakai guys Soyu XP guys? Nih Imo sering juga make gak di rank? Baru tahu aku bro. Ini bakal pakai Soyu XP bro. Enak kata Donald. Halo Legit. Udah ada Tigreal juga ya, yang ternyata udah berhasil diambil oleh seorang Ardi. Dan kita akan lihat saja. 4.000 dari It Zombie. Pesan uang pendaftaran 11. Buset, Bang Jobi udah daftar ya. Terima kasih. Nggak ada yang mau daftar lagi kak guys. Lukas kita masih ada ya, pendaftaran hero Lukas. EA katanya. Berapa koin bisa main? 40 guys. Welcome to Land of Dawn. Kita akan lihat saja pertarungan yang kini bakal terbuka antara Alter dan juga RRQ untuk game yang ketiga ya. Ada Bradit mencoba untuk memakai Soyu menjadi pemain gratisan ya, yang sudah akan kembali unjuk giginya di game yang kali ini dengan Fajri mencoba untuk mengambil purple dengan cepat. Ores buff bakal menjadi pengambilan yang juga akan dia lakukan. Laiso terlihat juga di Arbat Semlin memberikan tekanan langsung, dan Zura beras berhati-hati di saat Kiram kali mencoba memberikan backupan langsung ke Arbat Semlin, memberikan ancaman. Laiso harus mencoba untuk bermain dengan aman, namun Fear Maestro kita lihat mencoba untuk kini melakukan cashball contest dengan sebuah first blood yang harus terjadi. Pengambilan pertama karena seorang Kiram berhasil terbuka dengan seorang Ardi yang hampir saja terkena sebuah tarikan mancing yang mantap. Harus kembali bisa terukur dari seorang Ryan untuk bisa membuat pasukan dari tim lawan pun kesulitan ya. Yang kini juga mencoba untuk sepertinya memberikan lagi bantuannya. Ini bakal menjadi ancaman besar jika pasukan dari tim RRQ kekurangan pemain untuk bisa melakukan sebuah team fight dengan baik ya. Bang, udah makan belum? Loh. Yang serangan bakal terbuka karena seorang Zakika di bagian atas dengan pengambilan ke arah sebuah kelomang yang seperti ini akan ditekankan oleh serang Fajri. Sebuah kelomang yang masih bisa diambil dengan cukup baik untuk gamenya kali ini. Fajri bakal mencoba untuk juga ngambil ke arah sebuah Scar Lizard ya, untuk bisa dia dapatkan. Gangguan mulai terjadi. Ardi mau melakukan sebuah backup juga ke arah Toblin, dan Bradit
Breaking dalam ancaman, bakal langsung terkena sebuah efek stun dan pengambilan pun berhasil dilakukan. Cukup tenang untuk membuka pengambilan pertama. Fear membuka kesempatan ya buat teman-teman dari Meraki, sepertinya dimudahkan agar bisa ngambil ke arah sebuah tahap pertama ya. Apa dengan tadi masih menunggu seorang berarti untuk bisa kembali ke bagian atas ya. Ini bisa menjadi awal mula yang baik sebenarnya. Kalau misalnya RRQ memberikan tekanan duluan ke arah sebuah turtle yang akan mungkin bisa untuk mereka dapatkan ya. Nah, tembakannya juga masih bisa dilakukan oleh serang Zura. Kita lihat dengan permainan yang memang lebih pasif ya. Nggak mau bermain dengan barbar karena mungkin Laiso punya attack speed yang bisa sangat dimanfaatkan ya. Pertarungan kini dimulai dengan masuknya serang Fajri. Mulai melihat-lihat dan pengambilan ke arah sebuah turtle kini akan terjadi. Retribution bakal mencoba untuk dipersiapkan dengan Zaki yang juga cukup nekat untuk bisa bermain dengan barbar di main depan. Vida strike-nya terus memancing, tapi serang Kiram pun dalam bahaya. Dalam posisi yang baik ya, harus membuat dirinya pun ditumbangkan untuk pertama kalinya. Bersama dengan Montel Chakra juga kini akan dilakukan, tapi Fear terkena cukup banyak damage sehingga pengambilan turtle pertama ini bakal jadi pengambilan yang sepertinya langsung ditekankan langsung oleh pasukan dari tim Alter. Wah, ini turtle pertama berhasil untuk mereka ambil. Retribution yang sangat baik dari Fajri ternyata berhasil untuk membuka turtle pertama didapatkan untuk pasukan dari tim Alter di gamenya kali ini ya. Dan Fear memang udah berhasil mendapatkan 2 pick off, meskipun kali memang harus gagal untuk bisa ngamanin ke arah sebuah turtle ya. Goldnya kini mulai dipimpin. Alter mulai mencoba untuk membiasakan ya cara permainan yang teman-teman dari tim RRQ kini lakukan. Tapi kita lihat dari serang Zaki memberikan ancaman, apakah berhasil tertumbangkan. Dreadit mencoba untuk juga siap melakukan gempuran, tapi implosion pun juga terjadi. Tapi mancing mania mantap pun berhasil terbuka dan serang Ardi pun harus terkena sebuah gengkingan kali ini. Bahkan double kill pun terjadi, meskipun Fajri pun harus tersontek lagi di tangan dari serang Fear. Yang juga sepertinya harus mencoba untuk masih memberikan pengejaran ke arah pemain yang lain, meskipun harus juga ada pemain yang tertumbangkan di bagian bawah sana. Zura ternyata dia harus terkepung ya, dan harus membuat dirinya pun juga tertumbangkan untuk pertama kalinya. Dan kita lihat juga kemenangan pun berhasil dilakukan oleh serang Dreadit di area atas sana. Bakal mulai mencoba untuk menghilangkan ya shield secara perlahan, dan untungnya Ardi berhasil dekat dengan cukup cepat. Loh, ada yang donat. Loh, Bang Fritz, Acu mau main, boleh. Asik kali ku pandang ini ya. Asik kali ku pandang ini guys. Asik kali ku pandang lagunya ya. Iya bang. Dari Flings pesan. Thank you bang. Acu mau main. Acu mau main, boleh. Abis ini ikutan bang, 4 game ya. Atau kalau mau 2 juga boleh, 2 orang juga bisa. Dreadit apakah akan mencoba memaksakan? Bisa tadi cover mungkin juga bisa seorang Ren lakukan. Siap untuk bisa menarik. Namun turtle yang berikutnya kini juga bakal mulai standby untuk bisa diperebutkan oleh kedua tim. Kontes seperti yang akan dimulai dengan kini mulai ada beberapa tembakan juga dipersiapkan serang Laiso. Apakah berhasil juga menarik dengan maksimum charge yang dia punya? Sebuah maksimum charge yang diarahkan ke arah serang Kiram yang sepertinya memang harus benar-benar dalam posisi yang baik untuk bisa memberikan Vida strike. Tapi turtle berikutnya didapatkan Fajri dengan momentum dari serang Ardi yang juga malah berhasil didapatkan sebuah implosion. Begitu baik terjadi dan Fear pun juga harus berhasil mendapatkan 1 killing spree. Ini ada tekanan lagi yang juga akan terjadi ke serang Ryan di gamenya kali ini. Dorongan dari serang Ardi gagal untuk bisa mengenaikan Ryan dan penghancuran ke arah turret yang pertama ya. Ini juga ternyata berhasil dibuat langsung di tangan dari tim RRQ yang juga mulai mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple kini. Tapi Fajri mencoba mengatakan bahwa dirinya masih cukup kuat. Apakah berhasil mengambil ke arah sebuah purple dari teman-teman tim RRQ di hadapan sana? Namun Fear lihat dalam ancaman, gak berhasil pulang. Namun Ardi pun tertumbangkan. 2 pick up diciptakan dan masih ada sebuah tembakan yang berhasil menaik serang Kira, memudahkan seorang Dreadit untuk bisa melakukan sebuah double kill di game kali ini. Ini luar biasa banget ya, team fight-nya ternyata diperbesar lagi dari teman-teman tim Alter dengan maksimum charge yang juga tadi terukur langsung dari serang Laiso, menarik sehingga Kiram pun nggak bisa cukup mudah agar melakukan sebuah movement ya untuk bisa selamat dalam pertarungan tersebut ya. Itu oke banget sih guys. Itu backup-annya GG banget sih guys. Bang nanti pakai tim Onyx versus Evos boleh guys. Kan mau ada Evos kah?
Emang di sini banyak fans kah guys? Sontekan dari Fajri, begitu cepat untuk bisa menyambar ke arah serang Kiram di saat Ardi. What are you doing? Implosion yang seperti gagal untuk bisa mengenai ke arah pemain. Hanya Natalia yang sepertinya berhasil terkena ya sebuah implosion yang tadi sempat dia lakukan. Dan Zaki lebih bermain, lebih safety ya. Mencoba untuk mengcover sepertinya posisi di bagian tengah sana dengan wave minion yang masih bisa dijalankan. Dan kita lihat ada pengambilan karena beberapa buff yang juga kini berhasil ditekankan oleh pasukan dari Hierarchy yang akan mulai bertindak untuk bisa melakukan sebuah counter. Tapi sayangnya Ardi pun terculik di bagian jauh. Ada pemain yang melihat seorang Ardi harus dalam ancaman di sana. Dan kita akan lihat lagi bahwa kontes pun kini bakal terbuka. Tahap yang ketiga bakal mencoba diperebutkan. Siapakah akan berhasil untuk bisa mengambil karena sebuah turtle-nya di bagian atas sana. Dengan mulai datangnya serang Zaki kini mulai ke bagian top lane dan menyambar dengan zoning yang kini bakal juga dilakukan. Dan sepertinya Zaki harus juga menerima beberapa serangan yang mungkin bisa membuat turtle yang berikutnya didapatkan serang Fajri kembali. Lihat dengan retribution yang begitu matang lagi, Fajri mengambil turtle yang ketiga untuk gamenya kali ini. Meskipun juga harus membuat Kenny pun terkena eliminasi, tapi menurut kalian worth it apa enggak guys? Dipaksain untuk bisa ngambil turtle meskipun harus juga membuat gamenya pun tumbang. Dan Ardi mempersiapkan implosionnya, berhasil memang mengenai serang Brad di sana. Di cover dengan cukup matang kalau serang Fear yang harus malah tumbang duluan. Dan Laiso masih terus mencoba untuk memberikan beberapa tembakan. Zura pun hampir saja terancam. Sementara dengan penarikan tambahan, meskipun gagal untuk bisa mengenai karena member dari pasukan tim Hierarchy, tapi setidaknya ini bisa membuat mundur setidaknya mereka sejenak ya. Apalagi dengan intensitas yang begitu besar dan poin kill pun terus bertambah dari kedua tim, membuat mereka pun kali ini sebuah hook pun berhasil mengenai karena pemain ya. Wah, percobaan satu gagal, percobaan kedua gagal, tapi percobaan tiga nggak akan dikasih pulang ya teman-teman ya. Dengan cover yang juga harus kembali dilakukan oleh serang Brad di hari atas sana. Jaki menekan dan mungkin bisa mengalihkan fokus ya buat teman-teman dari tim Altar yang tadi terus mencoba untuk menyerang, melakukan serangan di area tengah ya. Namun kini juga harus membuat diri pun dalam bahaya. Mencoba mengejar serang Ryan di sana. Belum dengan penarikan, hampir saja mengenai serang Zaki yang masih berhasil untuk bisa bertahan. Dengan kini juga ada beberapa pemain dari pasukan tim Hierarchy yang mulai melihat sebuah kesempatan ya untuk melakukan sebuah kemenangan dengan Bio Station dari serang Laiso yang sepertinya gagal untuk bisa berhasil kabur. Meskipun kini juga ada beberapa pick up line yang terjadi dan cover dari serang Fajri dengan sebuah Times of Blade-nya kini akan berhasil juga menyambar ke serang Fear My Sword di area tengah sana. Namun Zaki memperkuat dirinya dengan sebuah double kill. Menjadi pemain yang seperti juga bakal diharapkan untuk bisa ngasih impact yang kuat buat teman-teman dari tim Hierarchy ya. Dengan cover dan juga damage yang dia punya, menurutku sih bisa menjadi pemain yang juga cukup membantu keberadaan serang Ardi yang seperti juga bakal kesulitan jika harus jadi badan sendirian ya. Minta doanya buat ortuku katanya. Ya Allah, kecelakaan tunggal kah? Amin bang, semoga cepat sembuh ya bang ya. Ditunggu kabar baiknya bang. Amin 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 amin. Ya Allah guys, hati-hati kalian ya teman-teman ya. Kalau di jalan hati-hati juga guys. Oke. Amin guys. Amin 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 amin. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat juga terkendali ya. Yang sabar ya bang ya. Karena memang cobaan kadang ada aja ya teman-teman ya. Ceki bakal tersambar. Kita lihat lagi di arah Land of Dawn. Zura pun juga mulai mencoba ya mendekat ke arah seorang Ardi untuk bisa memberikan cover dari segi tembakan ya. Cuman emang cukup riskan ya. Kalau kita dari formasi yang teman-teman dari tim Hierarchy lakukan, kayaknya mungkin bisa dikejutkan ya. Dengan satu persatu perlahan mungkin pasukan dari tim Hierarchy bisa terkena tumbangan. Mungkin ada satu buah surprise yang sepertinya bakal terjadi ke serang Fajri. Entropy tadi sempat terbuka. Yang Lord yang kini mencoba untuk dieksekusi dulu kah oleh pasukan dari tim Altar. Mencoba memancing sepertinya keributan di bagian depan sana. Hierarchy pun juga nggak tinggal diam ya. Mencoba untuk mempermainkan Lord yang teman-teman dari tim Altar sedang mencoba untuk dapatkan ya. Dengan permainan yang lebih mencoba untuk memancing dan menunggu ya. Seperti kesalahan dari pasukan tim Altar, ini bakal menjadi momen yang penting. Yardi, malah berhasil memberikan implosion yang kali dan Vida Streak sempat terbuka, meskipun Ryan pun malah mencoba untuk mengambil kesempatan karena serang Kiram yang ternyata gagal ditumpangkan. Menjadi pemain yang selamat, meskipun kini harus kehilangan serang Ardi. Dan lihat
Split push pun juga terjadi. Zura memainkan sebuah landing di bagian top lane-nya kali ini dan menjadi sinyal berbahaya untuk pasukan dari tim Alter yang harus mencoba untuk berhati-hati dengan sebaruk lagi, tapi kini harus malah mendapatkan wave minion aja. Wah, tapi itu juga cukup bisa mengagetkan mungkin karena serang Kiram. Zaki masih juga terus berada di bagian depan, terus mencoba untuk menjadi backup dengan Ardi yang memang tadi masih menunggu untuk kembali respawn ya. Gacor Frankie-nya iya digigit guys parahnya. Cuman sayangnya nggak ada tumbang ya. Kalau itu tumbang menurut gue sih itu bisa jadi kerugian yang besar sih buat tim RRQ. Cuman gagalnya Bloodihannya tadi emang kurang bisa berdamage jauh ya. Nah, itu jadi masalah guys. Dan kita lihat dengan maksimum charge yang juga tadi sempat dimainkan oleh Lasso, mencoba untuk menarik ya. Jika memang ada punya kesempatan untuk bisa melakukan pick off ke arah teman-teman dari RRQ. Yang kini masih menunggu, belum ada sinyal-sinyal pergerakan tambahan, tapi speed push dijalankan. Ini mencoba untuk memberikan tekanan balik ya buat pasukan tim lawan. Fajri memainkan sebuah split push-nya. Namun Konsil pun juga mulai lakukan serang Ardi, mencari kesempatan mungkin untuk bisa melakukan implosion dengan tadi memang momen yang begitu luar biasa pada serang Ardi ya. Cuman emang sayangnya ya, kayaknya kurang damage kah? RRQ kah? Ada tarikan yang berhasil terkonek. Ardi membuka lagi sebuah momen untuk melakukan implosion, tapi terlalu jauhnya serang Zura ini malah membuat petaka untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ yang harus malah rata dengan Zura yang harus tertinggal sendirian di sana. Dan ini juga bencana kalian trofi pun terbuka sehingga membuat Zura pun harus ketahuan, tapi pembalas sebut terjadi. Fajri pun diamankan meskipun backupan lain pun datang dan Zura pun kini sepertinya harus mencoba pulang. Flicker tadi sempat dipersiapkan, namun kini juga ada sebuah split push balik dari serang Laisu menekan di bagian tengah dengan sindiran aja di sana. Apakah Beast turret di bagian tengah pun juga berhasil didapat oleh di ringnya, tapi untungnya Kiram menjadi penyelamat untuk di area tengah sana. Itu harusnya di backup sih guys. Implosionnya udah masuk guys. Kalian bayangin teman-teman, dari seorang Ardi ya, cuman gak ada backupan yang penuh sehingga sulit untuk bisa membuat Ardi pun melakukan sebuah serangan dengan baik ya. Udah di counter juga itu tadi ya. Cuma kalau misalnya ada si Nathan mungkin hasilnya beda sih guys. Karena damage yang penting ya dari Nathan sih guys. Karena kalau misalnya dari Kiram pun juga agak sulit ya. Ini Ardi harus melakukan dorongan lagi. Coba seperti dilakukan, mencoba menjaga sebuah Lordnya pun berhasil didapatkan. Dan ternyata Lordnya pun dikunci oleh pasukan dari RRQ. Dan lihat, masih mencoba untuk ngegas, lakukan lagi penyerangan yang ke depan sana. Bahkan Zaki pun gak dikasih selamat. Bede pun ketahuan, mencoba dikejar. Baruk mungkin bisa terjadi, tangga serang Ren malah membuka sebuah Bloodihan, menggigit. Namun sayangnya seorang Ryan pun gagal untuk bisa pulang dan maksimum charge. Hampir saja menarik kemudian serang Fir yang kini sepertinya juga harus lebih dalam masalah. Apalagi dengan ada serang Dilzy yang juga berhasil memberikan backup di sana sehingga Dilzy berhasil melakukan pembalasan di area bawah. Dan kita lihat juga bahwa Lordnya karena tadi mulai mencoba dicicil juga oleh seorang Fajri di area atas, mencoba untuk menjadi pemain yang mungkin bisa jadi penyelamat ya. Jadi untuk bisa ngamanin ke arah Lord yang pertama terlebih dahulu. Karena kalau misalnya bakal mulai ke area bawah ya, ini bakal menurutku sih bisa mengancam ya. Dengan pasukan dari tim RRQ yang juga lebih mencoba untuk mempermulus sepertinya area di bagian tengah. Mencoba menjalankan area mereka bersama dengan sebuah wave minion juga di arah bawah sana. Ini dua landing mereka jalanin dengan Fajri yang memang harus melakukan eksekusi ke arah Lord yang ada di top lane ya. Nah, perhatian memang sangat baik dari tim RRQ yang kini mulai mencoba untuk unggul juga dari segi goldnya ya. Perlahan mereka mencoba untuk ngejar dari ketinggalan yang ada nih guys. Apakah bisa? Nah ini ya. Apakah bisa guys mereka mengejar teman-teman? Dengan Arhook yang gagal untuk bisa mengenai lagi ke arah pemain Ryan. Sebaiknya juga harus melakukan sebuah back zoning, memudahkan serang Fajri agar bisa mengambil karena sebuah parkulnya. Retribution tadi sempat terbuka di saat ada penarikan dan Bloodihan pun juga harus mengenai serang Ardi di sana. Dan implosion pun sempat dilakukan oleh Ardi meskipun harus gagal untuk bisa membuat Kiram pun selamat. Cover line dari serang Fir dengan Fira Strike yang juga tadi sempat dibokal serang Kiram.
memberikan pengambilan. Dan bahkan Fajri pun juga harus tertumbangkan. Pick up terjadi untuk pasukan dari tim RRQ. Yang kini bahkan masih lebih. Serang Ryan pun harus berhati-hati namun serang DLC. Sebenarnya gagal diselamatkan dan Zura hampir saja melakukan sebuah double kill. Namun Fear yang malah berhasil untuk melakukan sebuah eksekusi. Weapon pun kini terbuka dan akan menjadi sepertinya penyelamat untuk pasukan dari tim RRQ untuk bisa mengamankan karena gamenya. Game ketiga berhasil mereka dapatkan dengan satu momentum dan membuat Alter pun berhasil untuk dikalahkan. Buset guys, satu momentum yang ternyata bisa membuat mereka ngamanin ya ke area endgame-nya ya. Dengan kesepakatan yang ada mereka bisa ngincar satu persatu dari pasukan tim Alter. Dan tadi formasinya juga terpecah ya, aku lihat-lihat ya. Mereka kurang bisa ya memanfaatkan lead positioning mereka dengan terpencar-pencar merekanya ya. Itu yang bisa membuat RRQ pun memanfaatkan momen juga dengan tembakan-tembakan dari seorang Zura ya. Namun kali ini yang MVP adalah seorang Fear My Sword dengan 10 pick off dan hanya tumbang 6 kali. Berhasil juga mendapatkan 8 kali assist ya. Juga untuk gamenya di match kali dengan Ardi dan juga seorang Kiram. Sama-sama mendapatkan sebuah silver dengan emas yang juga didapatkan oleh seorang Zura dan juga seorang Zaki di sana. Sebenarnya Zaki sih guys, yang menurutku juga jadi pemain yang benar-benar penting banget sih guys. Kalau misalnya si Ardi yang beberapa kali ngasih serangan namun kurang bisa di backup ya, itu is oke ya. Cuman Zaki guys, kalau kalian lihat tadi memang permainannya juga oke banget di bagian XP lane-nya dan ngebuat seorang Bradley pun nggak mudah ya. Meskipun dengan hero yang bisa dibilang lebih berdamage ya dari seorang Cici di sana. Tadi pas rata 4 bukannya Lord malah ke Nathan katanya. Linknya udah aku bilang bisa menang kelas GG katanya. Halo Fenrir. Silver GG katanya. Hey, nggak boleh ngomong S ya. Kita di sini tidak boleh ngomong S ya teman-teman ya. Saling respect teman-teman. Menang kalah is oke guys. Oke. Cici nih bos katanya. Senggol dong. 4.000 dari Dam. Pesan dari Dam 515.944.900. Dan kalau kita dari tim lawannya Laiso, Fajri, Ryan ya sama-sama dapetin emas, DLC dapetin MVP ya. Emang jadi pemain yang lebih ke arah positioning dan ngasih support lebih banyak dari monster-monster yang dia kirimkan sih guys. Karena asisnya udah bisa dibilang juga capai 15 ya. Dengan tumbang cuma 3 kali aja dan ngasih impact dengan cukup banyak juga dari segi point kill-nya, 6 pick off ya. Dengan 9,8 skill terjadi karena Bradley dengan durasi pertandingan 16 menit 55 detik dengan pick off yang didapetin. Sebenarnya pasukan dari Alter lebih banyak nih ya dari pasukan tim RRQ yang baru dapetin 22 pick off aja. Cuman emang karena satu momen sih, satu momen penting yang bisa mereka manfaatin dan langsung ngebuka endgame guys. Itu penting banget guys. Itu yang penting.